anak IT udah siap? Udah. Kedatangan Kak Samuel. Halo, aku Samuel Christopher Swandi, biasa dipanggil Samuel. Sekarang aku jadi software engineer di Traveloka. Oke, rules yang pertama, aku bakal bacain satu pernyataan tentang serotan ataupun mitos tentang anak IT ataupun tentang dunia IT, dan kakak harus menjawabnya dengan setuju ataupun nggak setuju dalam waktu 5 detik serta alasannya. Kenapa setuju, kenapa nggak setuju. Udah ready? Ready. Setuju atau nggak setuju? Programmer itu anak introvert semua. Tidak setuju. Wah, itu Tidak, nggak, kalau boleh tahu tuh. tidak setuju karena pasti ada sekian persen yang masih ekstrovert sih. Paling 10%. Tapi mayoritas introvert itu benar. Masuk gak, Sam? Enggak, aku enggak sih. Maksudnya extrovertnya termasuk? Iya, aku termasuk ekstrovert soalnya. Pernyataan kedua, anak IT pasti jago bikin printer, modem, atau wifi. Wah ini, Setuju atau nggak setuju? wah ini setuju banget sih. Soalnya kita kan tinggal lihat di YouTube aja ya, tutorial-tutorial kayak gitu. Oke, pernyataan ketiga, semua yang bisa coding itu pasti hacker. Wah, nggak setuju. karena coding itu banyak banget materialnya dan banyak banget sub-branch-nya. Dan hacker itu paling cuma subsection dari sebuah topik di programming. Kakak pernah nge-hack gak? Pernah sih. Berarti sempat ada interest ke sana? Sempat, tapi kayak nggak morally right aja. Tapi lebih ke hacking itu bukan sesuatu yang nge-contribute something. Aku kan pengennya bikin something kan. Kalau hacker kan lebih tengil gitu kan. Lebih kayak, ih, keamanan lu bobol nih, jelek ya company-nya. Iya kan kayak gitu kan, hacker kebayangnya. Terus sedangkan aku pengen buatnya sesuatu yang bisa dipakai orang. Anak IT kalau udah kenal pasti bawa laptop. Setuju atau nggak setuju? Ini setuju banget. Karena banyak banget yang sering kalau udah full time itu ada on call. Dan biasanya kalau intern pada sering kerja di luar jam kerja supaya bisa ngejar kan di sprint-nya. Berarti sambil nongkrong sambil on call? Kalau aku iya. Kalau aku lagi on call iya. Oke, setuju atau nggak setuju? Programmer itu suka kerja malam karena inspirasi datangnya jam 2 pagi. Waduh. Ini setuju dan tidak setuju. Karena tergantung orang. Tapi banyakannya, teman-teman aku sih banyaknya kayak gitu sih. Jam 2 baru kepikiran. Aku jam 12 malam sih. 12 serius, jam 1, terus jam 1 kedua udah, kenapa bumi bulat? Nah. Programmer kerjanya cuma duduk doang di depan layar. Setuju atau nggak setuju? Wah, ini setuju banget sih. Wah, ini setuju banget sih. Kayak mungkin 80% of time pasti duduk, terus 20% of time itu pindah-pindah ruang meeting. Terus di ruang meeting kan duduk juga. Ngomonginnya kan 80% of time di depan Komputer. Bener. Itu ada yang namanya kepala bikin pusing karena kebanyakan layar gitu. Terus pernah ngerasain juga? Enggak sih. Aku merhatiin banget postur soalnya. Oh iya, tapi itu juga yang Iya, jadi dulu waktu aku tingkat 2 ke 3, pas aku internship waktu dulu, aku pernah kena tension type headache gitu. Ketarik gitu di sininya gara-gara aku nunduk terus. Tuh. Terus jadinya gara-gara itu, aku ngerasa kalau turnya harus bagus banget. Makanya waktu itu aku invest di beli kursi yang mahal. Jadi, dan beneran life changing sih. Setelah itu udah beneran gak pusing lagi. Oke, next. Semua anak IT itu pasti nerds. Nggak semua sih, tidak setuju. Baik lagi, statistics. Pasti ada yang nerds banget, pasti ada yang nggak nerds. Aku nerds di beberapa hal yang niche, tapi aku juga bisa jadi nggak nerds karena aku masih explore hal kan di luar IT. Setuju atau nggak setuju? Kalau jago coding sama dengan jago matematika. Oh, oke. Ini lumayan setuju, tapi mati. ada section IT di mana orang nggak harus jago matematika. Tapi mostly orang yang udah senior ke atas itu biasanya jago matematika sih. Terutama apalagi kayak yang masuk FANG gitu. Karena kan pas interviewnya harus belajar algoritma kan. Di DSA, Data Structure and Algorithm. Dan DSA itu related banget ke combinatorial mathematics. Jadi kalau misalnya orang yang nggak suka dan nggak jago matematika bisa nggak dia itu? Bisa, mati. tapi belum tentu bisa pas di interview buat company yang bagus. Unfair, dan mereka bakal nilainya purely dari tesnya kan. Tapi ada company yang nggak ngetes itu sama sekali juga. Ada juga yang benar-benar praktikal. Yang penting punya skillnya gitu. Gaji anak IT itu pasti gede. Wah, waduh, aku bisa no comment gak ini? Lumayan setuju, karena kalau di Indonesia at least, average-nya kita lebih tinggi daripada semua kerjaan sih, as far as I know. Lama banget dapat gaji berapa? Dan sebagai apa? Oke. Aku pertama backend engineer intern dan gak dapet gaji. Oke, yang dapat gaji pertama kali as a front-end engineer intern, itu aku digaji 3 juta. Gak setuju atau nggak setuju? Kalau udah bisa coding, Pasti nggak butuh kuliah. Setuju dan tidak setuju. Setujunya karena
kalau kamu sampai di certain skill level, itu benar nggak butuh kuliah. Karena sekarang ada anak 14 tahun yang udah di-hire di OpenAI, Facebook gitu. Bener kan? Tapi kalau lu belum jago-jago banget, mendingan kuliah sekalian sih. Kalau nggak ngerti IT, semua masalah Wah, ini tidak setuju. Tidak setuju. Karena aku sampai sekarang believe kalau IT itu cuma solve 20% of the problem. 80% of the problem itu di luar dari IT. Kita harus tahu problemnya di manusianya gimana, apa yang mereka butuhkan sebenarnya. Baru setelah kita udah tahu problem dan solusinya apa, itu baru IT masuk. Jadi IT sebenarnya cuma kecil doang. anak IT suka makan mie, yang mau setuju atau nggak setuju? Wah, ini setuju banget sih. Ini setuju banget sih. Setuju banget sih. Kapan lagi jam 1 malam ke Warmindo? Udah pasti abis coding paling enaknya ke Warmindo malam-malam. Mungkin ini culture di teman-teman aku doang, tapi ya seringnya kayak gitu sih. Setuju atau nggak setuju? Semua anak IT. Wah, nggak setuju. Nggak setuju, nggak setuju. Ini contohnya aku bisa di sini, itu nggak mungkin antisosial kan? Pasti ada percentage of people yang antisosial dan pasti ada yang nggak socially acceptable. Okay, that's it. All of the question. Thank you so much. Selamat datang di sana. Selamat datang Mas Samuel. Thank you. Kira-kira kasih buat mau sampai ke untuk sobat digital luar sana. Kayaknya cukup dulu deh, nonton aja yang video yang tadi.